kami terima setiap hari dalam hidup kami. Sampai hari ini kami beroleh begitu banyak kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, dan apapun yang terjadi kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang mendampingi menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Shalom Victorious People, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program Saturday Morning Prayer. Di hari yang baru, hari yang luar biasa, saya percaya anugerah, rahmat, dan berkat Tuhan dicurahkan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi di dalam program ini, kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu yang dilimpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena perkenanan Tuhan. Engkau campur tangan dalam segala langkah kami, dan kami mau turut dengan rancangan-Mu semata-mata agar perjalanan kami luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan Roh Kudus memberkati kami, sehingga pesan Tuhan menjadi pesan yang unggul, yang berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Victorious People dimanapun Anda berada, dulu waktu saya masih kecil, saya dibawa oleh papa saya ke gereja, dan papa saya masuk ke ibadah umum, sedangkan saya ikut masuk ke dalam sekolah minggu. Nah, di sekolah minggu sama dengan ibadah umum lainnya, maka kita juga ada yang namanya memberikan persembahan atau mengumpulkan persembahan. Sebelum saya masuk ruangan, papa saya sudah memberikan yang namanya uang agar dimasukkan ke kantong kolekte saat persembahan. Nah, benar, ketika kolekte dijalankan, saya sudah menggenggam uang yang diberikan oleh ayah saya. Lalu ketika kantong kolektor itu sampai di depan saya masukkan tangan saya ke dalam. Nah, sampai di situ kesannya memang saya memberi persembahan ya. Tetapi apa yang saya lakukan, genggaman tangan saya tidak lepaskan, Victorious People. Jadi hanya masuk ke dalam kantong, lalu kemudian saya tarik lagi tangan saya, sehingga apa yang terjadi, uang yang seharusnya saya lepas masuk ke dalam kantong, ya tetap ada di genggaman saya. Saya masih pegang uang itu dan kemudian saya simpan. Dan selesai dari sekolah minggu, saya pergi ke warung di depan gereja dan saya beli permen yang ada di depan sana. Nah, itu yang kadang-kadang saya lakukan, tetapi waktu kecil ya. Tentunya ketika saya dewasa saya tidak melakukan itu lagi. Nah, ini kan berbicara mengenai bagaimana kita memberi persembahan yang memang bentuknya adalah fisik. Tetapi secara rohani itu kan sebetulnya kita diharapkan memberi bagi Tuhan. Nah, banyak di antara kita memberi dengan sikap yang tidak tepat, memberi dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita belajar pada hari ini bagaimana Alkitab mengajarkan kita perihal memberi. Ada satu cerita di Alkitab, Victorious People, mengenai seorang janda yang miskin. Ini bisa Anda lihat di Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Saya akan bacakan bagi Anda, dan kalau Anda berkesempatan memiliki Alkitab di dekat Anda lewat gadget ataupun manual buku, mari kita baca bersama-sama ya. Alkitab berkata demikian, ayat yang ke-41, Markus pasal yang ke-12. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat yang terakhir, "Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang menarik untuk kita simak pada kali ini adalah bagaimana Alkitab mencatat seperti ini kata-katanya. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana. Jadi yang menjadi inti pembicaraan di pasal ini atau di ayat-ayat ini adalah bukan berapa banyak uang yang diberikan. Tetapi yang sedang dibahas oleh ayat-ayat ini adalah cara bagaimana. Makanya ditulis dengan kata tadi, bagaimana, bukan berapa. Seringkali kita fokusnya kepada berapa banyak yang kita berikan. Ada orang yang bisa berikan banyak dan begitu amat sangat bangga. Sedangkan yang memberi sedikit rasanya malu-malu dan jangan-jangan akhirnya dia nggak berani memberi karena terlalu sedikit yang dia bisa berikan. Cerita mengenai janda miskin ini, Victorious People,
bukan berkaitan dengan, oh dia hanya bisa memberi satu duit sehingga diangkat di dalam firman Tuhan. Bukan seperti itu. Yang menjadi penilaiannya adalah bagaimana dia memberi persembahan itu kepada Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini kita melihat ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari di mana janda miskin ini memberikan teladan kepada kita semua. Dan akhirnya apa yang si janda miskin ini teladankan itu adalah sesuatu yang Tuhan sukai, mempesona hati Tuhan, dan pastinya Tuhan ingin kita melakukannya ya. Nah, kita lihat yang pertama, dikatakan begini, janda ini memberi dari kekurangan. Dalam New Living Translation, dalam bahasa Inggris, Victorious People, dikatakan begini, bahwa orang-orang kaya itu memberi sedikit dari apa yang mereka miliki. Jumlahnya memang banyak, tapi sebetulnya jumlah yang banyak itu hanya bagian kecil saja dari yang lebih banyak lagi di tabungan mereka, di deposito mereka, di lumbung mereka, di simpanan mereka. Ya, jadi mungkin kalau misalnya si janda ini kasih 100.000 begitu ya, lalu kemudian ada orang yang kasih 1 juta, maka kita bilang begini, wow 1 juta ini banyak sekali. Tetapi nanti dulu saudara, karena dia memberi 1 juta sementara tabungan dia di bank itu ada 100 juta. Jadi 1 juta ini kecil saja. Ya, sedangkan si janda ini 100.000, ya dia hanya punya 100.000-100.000-nya. Dikatakan ia memberi dari kekurangan. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Kalau kita punya rumah tangga gitu ya, lalu kemudian kita dengar ada saudara kita mau datang. Sebagai ibu rumah tangga, kita akan berpikir, wah ada tamu mau datang, saya bisa persiapkan apa ya? Saya bisa suguhkan apa ya? Dan persoalannya hari itu kita nggak siap, Victorious People. Ya, kita tidak sempat ke pasar, kita tidak sempat beli sesuatu yang lebih-lebih begitu ya. Jadinya kita putar otak dan melihat apa ya yang ada di kulkas, apa ya yang ada di lemari yang saya bisa berikan. Kenapa? Karena memang kita ingin memberikan, kita ingin melayani yang terbaik dari tamu yang datang ke rumah kita. Jadi kita panik melihat apa yang ada untuk bisa diberikan karena kita punya hasrat, kita punya hati yang ingin memberi. Nah, sikap inilah yang penting dimiliki oleh kita umat percaya ketika kita datang kepada Tuhan. Seringkali kita berangkat ke gereja, seringkali kita berangkat persekutuan, ikut ibadah, pikiran kita adalah seperti ini. Tuhan bisa kasih apa ya sama saya? Saya bisa dapat apa ya dari Tuhan? Hari ini saya berdoa, Tuhan berkati apa ya buat saya? Pikiran kita full dengan hal yang seperti itu. Nah, sekarang kita belajar dari janda miskin yang gak punya apa-apa ini, saudara. Begitu hatinya meluap dengan rasa kerinduan, ingin memberi kepada Tuhan. Sehingga apa yang ada padanya, dia berikan kepada Tuhan. Ini yang ada sama saya, dan ini yang saya bisa berikan, dan ini yang saya berikan kepada Tuhan. Karena hasrat hati ingin memberi kepada Tuhan. Nah, sikap hati yang seperti itu kiranya kita miliki dalam kehidupan kita, umat percaya. Ingin memberi. Kenapa? Karena memang Alkitab pun mengajarkan kepada kita. Kalau kita perhatikan dalam Ulangan 16 ayatnya yang ke-16, dalam kalimat yang terakhir, saya tidak bacakan lengkap, saya hanya bacakan kalimat yang terakhir. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi jangan sampai kita datang sama Tuhan gak bawa apa-apa. Lalu kemudian malah berharap, Tuhan bisa kasih apa ya? Tuhan bisa kasih apa ya? Nah, mental yang seperti ini layaknya kita ubah. Kita sekarang datang kepada Tuhan dalam peribadatan kita, dalam persekutuan kita. Dan katakan, Tuhan, aku ingin memberi, aku ingin memberi. Apa yang ada padaku, aku ingin memberi. Aku memberi pujianku, aku memberi sikap hatiku, aku memberi ya keberadaanku. Aku memberi karena aku ingin memberi kepada Tuhan. Jadi lihat poin yang pertama adalah bagaimana hasrat memberi itu ditunjukkan oleh si janda. Yang berikutnya Victorious People dimanapun Anda berada, dikatakan bahwa janda ini memberi seluruh nafkahnya.
Melihat keberadaan janda ini benar-benar janda yang seturut kategori Alkitab. Alkitab tuh kasih kategori ya. Kalau yang janda masih punya anak, ya biarkan diurus sama anaknya. Kalau janda yang masih muda biarkan menikah lagi. Nah janda ini betul-betul janda, nggak punya apa-apa dia, miskin adanya. Dan apa yang ada di tangannya dia, yang tadi Alkitab katakan satu duit itu, victorious people, itu adalah satu-satunya pegangan dia yang mungkin hari esok itu uang berharga untuk beli makanan. Dia tidak ada keluarga yang bisa memberikan jaminan dia untuk makan. Dia tidak punya apa-apa, dia bukan orang kaya yang punya tabungan atau deposito yang menjamin dia itu bisa membelikan dia makanan esok hari. Dia cuma punya, ya itu tadi, satu duit, nafkahnya, hari depannya, masa depannya. Tetapi Alkitab berkata, bagi Tuhan dia rela berikan, dia lepaskan masa depannya. Artinya apa saudaraku yang kekasih? Dia tahu bahwa dia hidup sendiri, bahwa dia tidak punya anak yang menjamin hidupnya dia. Dia nggak punya cucu yang menjamin hidupnya dia. Tetapi dia punya Tuhan yang menjamin kehidupannya. Sehingga dia berani mempersembahkan apa yang ada padanya, bahkan nafkahnya, bahkan jaminan hari esoknya kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau burung di udara dipelihara oleh Tuhan, kalau bunga di padang dihiasi oleh Tuhan, apalagi anak-anak Tuhan yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Dia serahkan, dia serahkan. Dikatakan begini, ini janda yang benar-benar janda, kan tadi saya katakan ya. Jadi dikatakan sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Tuhan, kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati, Alkitab katakan diberkati. Kalau Tuhan yang bicara, ya dan amin. Kalau saya yang bicara, mungkin bisa berbeda. Tetapi kalau Tuhan yang berkata-kata, ya dan amin. Banyak hal saya alami dalam perjalanan saya, di mana tiba-tiba Tuhan minta untuk saya menabur sesuatu yang kadang-kadang secara logika saya berkata, kalau ini saya berikan, kalau ini saya persembahkan, lalu bagaimana kebutuhan saya esok hari? Bagaimana ya saya bisa membeli makanan untuk esok hari bagi keluarga saya dan lain sebagainya. Tetapi berkali-kali saya membuktikan kalau saya yakin kegerakan hati saya itu berasal daripada Tuhan, maka kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang kasih jaminan, Tuhan yang akan memberkati. Sampai hari ini saya menyaksikan setiap kali saya menabur bagi kemuliaan Tuhan, saya tidak pernah disia-siakan. Suatu kali saya harus menabur, saya harus memberi apa yang Tuhan gerakkan di hati saya. Dan saya tahu secara logika, ya, ini sangat berguna sebetulnya untuk uang belanja saya esok hari. Tetapi hari itu saya digerakkan untuk menabur dan saya tabur victorious people. Dan apa yang terjadi? Saya tidak berpikir, wah nanti apa yang akan Tuhan berkati, apa yang Tuhan lakukan. Pokoknya saya percaya saja ini Tuhan berikan, Tuhan gerakan dan saya lakukan. Dan apa yang terjadi? Belum sampai lewat satu hari. Tiba-tiba saya cek saldo saya, karena saya memang ingin melakukan transaksi di mobile bank saya, ya. Dan tiba-tiba ada sejumlah uang yang masuk ke rekening saya. Wow, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Tuhan itu tidak pernah terlambat memberkati anak-anaknya. Makanya kita percaya, jaminan kita bukan harta benda kita. Jaminan kita adalah Tuhan kita. Sehingga taruh hidup kita kepada Dia. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari victorious people dimanapun Anda berada, awali hari dengan beri persembahan yang terbaik pada Tuhan. Dan saksikan bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau El Shaddai, Allah yang besar. Kami rindu menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa yang Engkau akan sanggup lakukan dalam kehidupan kami. Lakukanlah yang terbaik Tuhan, dan kami pun akan melakukan bagian kami, dan kami akan melihat Engkau Tuhan yang luar biasa untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, sampai jumpa lagi, dan Tuhan Yesus memberkati.